Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanana muslimin rahimakumullah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang puasa. Tepatnya pembacaan kitab Fathul Qorib pada judul Ahkamus Syiyam. Kenapa? Karena mengingat sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Oleh karena itu sudah semestinya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan tersebut. Salah satu bentuk persiapan itu tentunya adalah mempersiapkan hal-hal yang harus diketahui tentang bulan puasa tersebut. Bagaimana cara puasa, apa syarat rukun puasa, syarat puasa, apa yang membatalkan puasa, dan lain-lain. Karena terdapat sebuah nazam yang berbunyi di dalam matan Zubat itu biasanya yang sering kita dengar itu, amal seseorang itu ketika tidak dilandasi dengan keilmuan maka amalnya itu ditolak. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, setiap orang yang beramal tapi tidak menggunakan landasan ilmu, maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya tidak akan bisa diterima, dalam artian amalnya ditolak. Baiklah, tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita bacakan kitab Ahkamus Syiyam. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamis Syiyami wa huwa wasaumu masdarani maknahuma lughatan al-imsaku. Kitab menjelaskan hukum-hukum berpuasa. Secara bahasa, saum dan syiyam itu maknanya adalah imsak, dan keduanya merupakan bentuk kalimat masdar. Itu biasanya dalam shorab, ilmu shorab itu ada namanya istilah fi'il madhi, fi'il mudhari, dan masdar. Saum dan syiyam itu adalah bentuk masdar yang mana maknanya adalah menahan. Jadi secara bahasa seperti itu. Misalkan sampean hari ini tidak mau berkata-kata, berarti itu sampean sudah saum secara bahasa. Artinya menahan diri dari berkata-kata. Hal itu seperti dalam Al-Quran itu ada itu, inni nadzartu lirrahmani shauman falan ukallimal yawma insiya. Kemudian wasyar'an imsakun an mufattirin biniyatin makhsusatin jami'a naharin qabilin lis-shaumi min muslimin aqilin tahirin min haidin wa nifasin. Sedangkan puasa atau definisi puasa menurut syara itu adalah menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, kemudian menggunakan niat yang tertentu sepanjang hari, yang mana hari tersebut menerima untuk dilaksanakannya puasa. Kemudian puasa tersebut atau imsak tersebut dilakukan oleh orang Islam berakal, suci dari haid dan nifas. Jadi ketentuan pertama, puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Lalu apa saja hal-hal yang membatalkan? Nanti akan kita bacakan insyaallah. Kemudian menggunakan niat yang tertentu. Jadi harus menggunakan niat. Lalu bagaimana niat yang mencukupi atau niat yang sempurna di dalam puasa? Nanti juga akan kita bahas. Maka jangan di skip. Jami'a naharin, sepanjang hari, yang mana hari tersebut qabilin lis-shaumi, hari yang menerima untuk dilaksanakannya puasa. Nanti ada ternyata teman-teman hari yang di situ hari tersebut tidak menerima untuk dilaksanakannya puasa, dalam artian melaksanakan puasa di sana itu tidak diperbolehkan. Seperti itu termasuk salah satunya atau diantaranya itu adalah puasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Min muslimin aqilin, dari orang Islam. Jadi syarat puasa itu adalah dia Islam, berakal, kemudian suci dari haid dan nifas.
Wa syaraitu wujubis syiyami thalathatu asya. Syarat-syarat wajib puasa ada 3. Wa fi ba'dhin nusakhi arba'atu asya. Dan pada sebagian cetakan itu mengatakan ada lafadznya itu arba'atu asya. Ya, syarat puasanya ada 4. Apa saja? Al-islamu wal bulughu wal aqlu wal qudratu 'ala shaumi. Yang pertama adalah Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat mampu untuk melakukan puasa. Wa hadha huwa saqitu 'ala nuskhati thalathati. Syarat yang keempat qudrah 'ala shaum inilah yang tidak disebutkan di dalam naskah yang mengatakan bahwa syarat puasa itu ada 3. Islam itu kan ya sudah kita ketahui sama-sama. Al-Islam nanti itu salah satu syaratnya atau ketentuan orang itu dikatakan Islam, dia mengucapkan kalimat syahadat, begitu kan. Nah, kemudian baligh. Baligh itu orang yang sudah mencapai usia tertentu ya, atau dengan disebabkan orang tersebut sudah pernah mengalami mimpi basah. Fala yajibu shaumu ala aqdadi dzalika. Dan puasa tidak diwajibkan atas orang-orang yang memiliki lawan, yang memiliki sifat lawanan dari 4 syarat itu. Jadi misalkan tadi kan ada Islam, kemudian ada baligh, berakal, kemudian qudrah 'ala shaum. Maka lawan dari 4 orang ini itu tidak wajib puasa. Yang pertama siapa itu? Yang pertama berarti adalah lawan dari Islam itu kafir. Kemudian lawan dari baligh itu adalah ya belum baligh ya, belum baligh, orang yang belum baligh. Kemudian yang akal, orang yang berakal. Orang yang berakal di sini berarti lawan katanya nanti ya orang yang tidak berakal, seperti orang gila itu kan mereka tidak berakal. Kemudian atau anak kecil yang masih kecil-kecil itu kan belum berakal. Tapi wal qudrah 'ala shaum, dan yang keempat adalah mampu untuk melakukan puasa. Jadi mampu untuk melakukan puasa itu nanti ada 2. Ada mampu Jadi yang tidak mampu, qudrah 'ala shaum, itu kan artinya mampu untuk melakukan puasa. Nah, lawanannya itu adalah berarti yang tidak mampu untuk melakukan puasa. Yang tidak mampu untuk melakukan puasa itu ada 2. Ada yang tidak mampu melakukan puasa secara hissi, artinya secara panca indera itu dia tidak mampu. Misalkan dia sakit, itu kan berarti memang terlihat bahwa dia itu tidak mampu secara fisik, seperti itu ya. Kemudian ada yang tidak mampu ini secara syar'an ya. Syar'an hissan atau syar'an gitu kan. Yang syar'an itu adalah contohnya seperti orang yang haid, perempuan yang haid dan perempuan yang mengalami nifas. Mereka itu meskipun fisiknya sehat, tetapi kan secara syarak mereka itu dihukumi sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan gitu, untuk melakukan puasa gitu. Selain itu itu juga merupakan bentuk kebaikan lah dari syarak itu, sehingga seorang wanita yang sedang mengalami haid itu tidak diperbolehkan untuk melakukan puasa. Baik, kita lanjutkan. Itu jadi syarat puasa ada 4 tadi. Kemudian syarat itu adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum pelaksanaan. Jadi ada misalkan syarat sholat, syarat wudhu. Nah, itu berarti sesuatu yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum dia melaksanakan apa perkara yang akan dia laksanakan. Misalkan ingin sholat, berarti harus memenuhi syarat-syarat sholat. Salah satunya kan menggunakan pakaian yang suci, itu kan syarat. Berarti sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat dan harus tetap ada selama pelaksanaan sholat. Jadi selama sholat pakaian itu harus tetap suci sampai selesai. Sebelum mulai harus suci, dan setelah sholat bahkan sampai setelah sholat itu harus dalam keadaan suci. Begitu juga puasa tadi, Islam tidak boleh orang kafir atau riddah, itu orang yang murtad, tidak diperbolehkan untuk puasa. Bahkan ketika terjadi riddah atau murtad di tengah-tengah puasa, baik murtad itu nanti dengan ucapan atau murtad itu dengan perbuatan atau dengan hati.
Jadi murtad itu nanti ada 3. Ketika seorang melakukan salah satu dari 3 tersebut kemudian dia murtad di tengah-tengah puasa, maka puasanya itu batal. Oke. Wa faraidu shaumi arba'atu asya'. Fardu puasa ada 4. Ini fardu puasa. Ahaduha an-niyatu bil qalbi. Yang pertama adalah niat di dalam alhamdulillah. Yang pertama adalah niat di dalam hati. Jadi niat itu bil qalbi, dengan hati. Karena memang niat itu ya mahalluha al-qalbu memang. Kalau talaffuz itu bukan niat, atau mengucapkan nawaitu shauma ghadin itu bukan niat, tapi itu adalah lafaz niat. Artinya apa yang kita ucapkan di dalam hati atau niat hati kita, nah itu sama seperti lafaz yang kita ucapkan. Lalu apakah memang talaffuz itu disyaratkan? Tidak disyaratkan, akan tetapi itu yundabu ya, tidak disyaratkan, tetapi dia tetap disunnahkan. Kenapa? Liusa'idal lisan alal qalbi. Ini seperti yang dijelaskan di dalam kitab hasyiahnya Syekh Al-Bajrui. Wala yushtaratu an nutqu biha qat'an kama qalahu fir raudhati. Lakinnahu yundabu liusa'idal lisana al-qalba. Liusa'ida al-lisanu al-qalba, seperti itu. Dan tidak disyaratkan mengucapkan atau talaffuz, mengucapkan niat tersebut, melafazkan niat itu tidak disyaratkan. Kama qalahu fir raudhah, seperti yang diterangkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Raudhah. Tetapi hal tersebut disunnahkan. Jadi mengucapkan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi ramadhani hadhihi sanah, itu hukumnya tetap sunnah. Kenapa? Liyusa'idal lisanu al-qalba, agar lisan ini bisa membantu menetapkan niat itu di dalam hati. Jadi ini juga bisa dikiaskan di dalam sholat. Seperti kan sholat itu kita usolli fardhu. Nah itu disunnahkan, karena itu fungsi dari melafadzkan usolli itu adalah untuk membantu agar hati kita itu bisa mengucapkan niat. Ditolong, dimudahkan, lebih mudah gitu kan ketika ada talaffuz itu. Oke. Fa in kana as-shaumu fardhan ka ramadhana aw nadran fala budda min iqa'in niyati lailan. Kemudian ketentuan-ketentuan di dalam niat lah ini juga harus diketahui. Kalau misalkan puasanya adalah puasa fardu seperti puasa Ramadan atau puasa nazar, maka niat itu harus dilakukan di tengah malam, harus dilakukan di malam hari. Jadi penempatan niat atau waktu pelaksanaan niat itu adalah di malam hari. Malam hari itu kapan? Min ghurubis syams, min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Mulai terbitnya fajar, masuk waktu subuh itu sampai tenggelam matahari. Biasanya. Dan malam itu adalah mulai dari ghurubis syamsi, tenggelamnya matahari, sampai tulu'il fajri. Jadi yang dimaksud dengan malam itu adalah mulai tenggelamnya matahari, itu sudah mulai malam, sampai terbitnya fajar shadiq, itu masuk waktu subuh. Jadi ketika berniat itu harus dilakukan di antara waktu ini. Tidak boleh keluar dan tidak boleh sebelum. Misalkan sebelum asar niat, tidak bisa, tidak mencukupi, karena niat puasa itu harus dilakukan lailan atau malam hari. Terus sebagian kitab itu meredaksikannya adalah at-tabyid gitu. Tabyid artinya memalamkan niat gitu ya. Nah, jadi misalkan setelah berbuka puasa kita langsung berniat puasa lagi, itu boleh. Kenapa? Karena sudah ghurubis syamsi kan, sudah tenggelam matahari gitu. Lalu apakah kalau misalkan sudah berniat setelah berbuka atau setelah isya? Itu biasanya kan kita setelah sholat tarawih itu melakukan melafazkan niat bersama-sama gitu ya. Lah apakah kalau setelah melafazkan niat itu kita dilarang untuk makan, minum dan lain-lain? Tidak, karena makan, minum dan lain-lainnya itu tidak mempengaruhi tidak membatalkan niat yang sudah kita ucapkan gitu. Yang bisa merusak niat yang sudah kita ucapkan itu hanya
kita berniat lagi untuk membatalkan niat tadi. Oh, aku nggak jadi berniat misalnya. Nah, itu berarti kita sudah mencabut niat kita yang di awal, maka itu baru bisa membatalkan. Adapun makan, minum setelah berniat di malam setelah waktu maghrib tadi itu tidak bermasalah. Artinya kita misalkan setelah maghrib kita sudah berniat, kemudian setelah isya kita makan sampai subuh ternyata kita tidak berniat lagi, maka niat kita tadi sudah mencukupi. Jadi niatnya di malam hari. Kemudian di dalam mazhab Syafi'i itu orang berniat puasa itu harus di setiap malam. Artinya setiap malam, satu malam itu satu niat. Artinya satu niat itu hanya mewakili satu kali puasa. Sedangkan kalau dalam mazhab Maliki itu mereka memperbolehkan atau mereka menganggap cukup ya, niat itu hanya satu kali di awal bulan Ramadan. Misalkan di awal bulan Ramadan kita langsung berniat saya puasa bulan apa? Shauma qadin. Nawaitu shauma qadin, bagaimana? Saya niat berpuasa selama 1 bulan penuh gitu ya. Puasa Ramadan, saya niat berpuasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Nah, full. Nah, maka itu nanti sudah mencukupi. Jadi cuma 1 kali kalau dalam mazhab Maliki. Lalu apakah kita boleh untuk bertaklid dengan mazhab tersebut? Ya, kalau di dalam kitab Al-Bajuri itu diperbolehkan. Nah, coba saya lihat. Ini dia. Walisyafi'i taqliduhu fi dzalika li alla yansan niyata fi lailatin fayahtaju lil qada'i. Dan bagi mazhab Syafi'i itu boleh mentaklid mazhab Maliki ini agar dia tidak lupa, li alla yansan niyah fi lailatin, agar dia tidak melupakan niat gitu. Seperti itu. Kemudian taklid. Kalau taklid berarti kita ada apa? Kita perlu pindah madhab gitu ya. Jadi saya mengikuti pendapat Imam Maliki untuk melakukan niat ini seperti itu. Kemudian wayajibu at-ta'yinu fi shaumil fardhi. Selain wajib berniat di malam hari, ada lagi kewajiban lain, yaitu wajibu ta'yinu fi shaumil fardhi ka ramadhana. Dan wajib menentukan niat dalam puasa fardu seperti Ramadan. Artinya nawaitu shauma wadin an ada'i fardhi ramadhani hadhihi sanati. Seperti itu. Jadi puasanya itu ditentukan, ada ditakyin atau dispesifikasikan. Karena kan puasa itu kan banyak ya, ada puasa Syawal, ada puasa nazar, ada puasa ada puasa apa lagi? Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bid gitu kan. Nah, jadi harus dispesifikasikan. Kalau puasanya itu puasa fardu seperti puasa Ramadan, berarti harus dispesifikasikan. Makanya lafadznya itu nawaitu shauma qadin an ada'i fardhi ramadhani hadhihi sanati, kan seperti itu. Oke. Kemudian wa akmalu niyati shaumihi ay yaqula syakhsu nawaitu shauma qadin an ada'i fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku berniat puasa besok untuk menunaikan kewajiban atau fardu bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi niat yang paling sempurna di dalam melakukan puasa atau niat puasa yang paling sempurna itu adalah nawaitu shauma qadin an ada'i fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kemudian di dalam syarahnya ini disebutkan wa yusannu ay yaqula qauluhu lillahi ta'ala, ucapan musannif lillahi ta'ala, kan tadi ada lillahi ta'ala itu. Wa yusannu ay yaqula imanan wa ihtisaban liwajhillahil karimi. Jadi disunnahkan mengucapkan imanan wa ihtisaban liwajhillahil karim. Jadi nawaitu shauma qadin an ada'i fardhi ramadhani hadhihi sanati imanan wahtisaban liwajhillahil karimi, seperti itu.
itu adalah niat yang paling sempurna gitu ya. Ramadan apa Ramadhani? Nah, jadi kalau di dalam kitab Al-Bajuri ini dijelaskan oleh pengarangnya Imam Al-Bajuri, qauluhu Ramadhani hadhihi sanati bi idhafati Ramadhana atau bi idhafati Ramadhani ila ismil isyarati, dengan mengidhafahkan lafaz Ramadan kepada isim isyarah. Jadi kan Ramadan hadhihi sanah, Ramadhani hadhihi sanah, Ramadan ini tahun, berarti kan diidhofahkan. Idhofah itu ya susunan antara mudhof dan mudhof ilaih. Jadi Ramadan itu kan termasuk al-ismul ladzi la yansharif. Jadi ketika nasab dia menggunakan fathah, ketika khafat dia menggunakan fathah. Akan tapi tanda khafat dengan fathah itu kan akan berubah atau kembali kepada kasrah. Jadi tanda khafatnya akan ditandai dengan kasroh kalau dia diidhofahkan. Lah, jadi pada kasus ini ismul ladzi la yansharif yang berupa Ramadan yang seharusnya khofatnya dengan fathah, tapi karena dia sudah diidhofahkan maka tidak diperbolehkan untuk menggunakan i'rab fathah. Jadi i'rabnya kembali menggunakan i'rab jar. Tadi tanda jarnya tetap dengan kasroh karena dia sudah idhofah. Wajur bil fathati ma la yansharif ma lam yudhaf aw yakub ba'da al radif, seperti itu kalau di nazm alfiyahnya. Oke, lanjut. Fardu yang kedua ya. Fardu yang pertama tadi niat di malam hari. Lalu niatnya tadi sudah disebutkan, yang pertama wajib di malam hari. Kemudian yang kedua dia wajib ta'yin, yang menentukan puasanya adalah puasa Ramadan. Oke. Yang kedua, watsani al-imsaku anil akli wasyurbi. Yang kedua adalah menahan diri dari makan dan minum. Jadi fardu yang kedua itu adalah menahan diri dari makan dan minum. Maka selama puasa mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari itu kita tidak boleh memakan sesuatu atau meminum sesuatu meskipun hanya sedikit. Wa in qallal ma'kulu wal mashrubu 'inda ta'ammudi. Meskipun yang dimakan dan yang diminum itu hanya sedikit, yang dilakukan dengan sengaja. Tuh, jadi yang diperhatikan itu inda ta'ammudi ya. Makan dan minum tadi itu dilakukan dengan kesengajaan. Adapun kalau tidak sengaja ya tidak masalah. Selanjutnya ada itu fa in akala nasiyan au jahilan lam yuftir in kana qariba ahdin bil islami au nasya'a ba'idan 'anil ulama'i. Jadi kalau seseorang makan atau minum dalam keadaan lupa, maka itu tidak membatalkan puasa meskipun makannya itu beberapa piring sampai kenyang ya. Tapi kalau dilakukan dalam keadaan lupa bahwa dia sedang berpuasa, maka otomatis puasanya tidak batal, karena yang membatalkan itu adalah al-aklu wal wasyurbu dalam keadaan sengaja inda ta'ammudi, seperti itu. Kemudian atau dia tidak tahu gitu ya. Dia tidak tahu bahwa makan dan minum itu dilarang ketika puasa. Loh kok bisa? Yaitu karena salah satunya itu adalah in kana qariba ahdin bil Islam. Kok bisa tidak tahu? Ya karena dia mu'allaf gitu, seorang mu'allaf atau baru masuk Islam, masih baru masuk Islam sehingga belum mempelajari secara utuh kajian-kajian tentang puasa itu. Misalkan masuknya itu baru menjelang bulan Ramadan kemarin masuk, ya otomatis kan belum diajarkan tentang puasa secara full gitu kan. Oke, kemudian nasya'a ba'idan 'anil ulama, atau dia itu hidup jauh dari ulama gitu. Jadi dia hidup jauh dari ulama. Ulama di sini maksudnya adalah al-alim bihadhil mas'alah gitu. Orang yang mengetahui tentang permasalahan ini. Permasalahan ini maksudnya permasalahan bahwa makan itu membatalkan puasa, seperti itu. Gak mesti orang ulama besar, gak mesti. Pokoknya al-alim, al-ulama di situ maksudnya al-alim bihadhil mas'alah, seperti itu. Orang yang mengetahui tentang permasalahan ini gitu kan. Gak mesti ulama besar. Bahkan ada santri di tempat sampean. Nah, itu tapi ada santri di tempat sampean. Kemudian
sampean puasa tetap makan tetap minum dengan alasan sampean tidak tahu karena tidak ada ulama, padahal itu ada santri kan, santri itu biasanya tahu, tapi sampean yang tidak mau bertanya lah, itu tidak bisa dikatakan jahilan, karena jahilan itu adalah orang yang hidupnya itu baru mualaf gitu, atau jauh dari ulama di situ. Tadi kan sudah saya sebutkan al-alim bihadhil masalah gitu. Jadi kesalahan sampean tidak mau bertanya. Maka untuk itu pada video kali ini itu harus diperhatikan banget gitu ya, karena memang sangat penting. Nah, jadi nasian au jahilan ini nanti adalah kategori jahil ma'dzur. Jahil ma'dzur itu artinya jahil yang dimaafkan oleh atau ditoleransi oleh syara, seperti itu ya. Adapun selain dari ini, maka itu bukan jahil yang ma'dzur. Sehingga ketika dia melakukan perkara yang membatalkan puasa, maka puasanya langsung batal. Oke. Wa illa aftara. Seandainya dia bukan orang yang lupa dan bukan orang yang tidak mengetahui hukum atau ketentuan masalah tadi, maka aftara, hukum puasanya itu batal. Watsalitsu al-jima'u. Yang ketiga adalah menahan dari jima atau berhubungan intim gitu ya. Jadi amidan juga dilakukan dengan sengaja. Sudah tahu hari ini sedang puasa, tentang pengantin baru ya, langsung dihajar di siang-siang hubungan intim, maka itu puasanya batal. Karena termasuk faraidus shaum itu adalah al-imsak anil jima gitu, amidan. Wa ammal jima'u nasiyan fakal akli nasiyan. Adapun jima atau bersenggama atau berhubungan intim di bulan Ramadan di siang hari saat puasa maksudnya, dalam keadaan lupa, maka hukumnya itu sama dengan makan di dalam keadaan lupa. Makan dalam keadaan lupa itu tadi tidak membatalkan. Oke, kemudian ada tambahan. Kenapa makan di dalam keadaan lupa itu tidak membatalkan? Karena sebagian keterangan itu mengatakan makanan yang membatalkan puasa itu adalah makanan duniawi, bukan makanan ukhrawi. Nah, karena orang puasa itu kalau dia lupa kemudian memakan sesuatu, kata ulama itu makanan yang mereka makan itu adalah makanan yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam kitab Bajuri itu ada. Oke. Kita lanjutkan. Ini kalau dalam keadaan lupa melakukan hubungan intim itu tidak masalah. Yang masalah itu adalah melakukan hubungan intim di saat puasa dalam keadaan dengan sengaja, itu yang bermasalah. Oke. Warabi'u ta'ammudul qai'i. Yang keempat adalah menghindari sengaja muntah gitu ya. Sengaja muntah ya. Misalkan sengaja muntah ini ada usaha ta'ammud ya. Ta'ammud dari surat tafa'ala itu ya, takalluf kalau wazannya. Jadi ada usaha untuk muntah. Gimana caranya biar muntah? Nah itu loh, itu membatalkan puasa. Maka termasuk fardu puasa itu adalah menghindari atau menjauhkan diri dari ta'ammudul qai, sengaja mencari-cari sesuatu agar dia bisa muntah. Falau ghalabahul qai'u lam yabtul shaumuhu. Seandainya dia muntahnya itu tidak dengan sengaja, seperti misalkan dia sedang dalam perjalanan kemudian dia mabuk guys, kemudian dia mabuk akhirnya kan muntah, nah itu kan berarti dia tidak sengaja gitu kan, karena memang dia ghalabahul qai'u gitu ya, dia tidak bisa menghindari muntah tersebut, maka puasanya itu tidak batal. Oke, jadi cukup sekian dulu video kali ini. Jadi kita sudah mempelajari hari ini tentang syarat-syarat puasa, kemudian dan fardu puasa. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan dengan walladzi yuftiru bihi shaimu asyratu asya. Jadi nanti ada 10 hal yang bisa membatalkan puasa. Apa saja nanti simak berikutnya di video berikutnya. Maaf guys. Oke, saya rasa cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.